kita naikkan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari itu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah perjamuan Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan dalam ibadah ini semua pelayan-pelayan yang hadir, melayani Kau kuduskan, Kau sucikan. Segala roh jahat yang ingin menghantui, ingin mengganggu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berpejalan kudus di dalam rumah ini Tuhan. Terpujilah Roh. Demikian juga pembicara Pak Irwandi yang membawakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau bukakan semua isi hatimu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan berkenan buat kami semua Tuhan. Kami biasa belajar, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat melayani. Ya, shalom. Kita boleh datang ke tempat ini untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita ada semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan segenap seluruh jiwa kita untuk kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan sedang melawat kita hari-hari ini, saudaraku. Dialah Roh Kudus yang selalu menuntun kita pada siang hari ini, kita untuk menyembah, kita untuk memuji Tuhan, juga kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih karunia. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan di atas segalanya, Raja di atas segala raja. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk kami menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk menyembah Tuhan, yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan kata Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Raja Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Nama saya Marsudi, asli dari Jawa, Magelang, kotanya tepatnya di Kota Muntilan. Sungguh luar biasa campur tangan Tuhan yang begitu ajaib, ya. Apalagi perjumpaan saya dengan Pak Aron itu salah satu juga rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Saya kenal dengan Pak Aron di Sumatera sana, saudara, tanpa ada rencana apapun, tapi kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Saya boleh dipertemukan oleh Bapak Aron dan sampai seperti ini, Bapak Saudara. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan. Saya punya prinsip dalam hidup saya, selagi saya ada dimanapun, mungkin merantau maupun pergi seperti ini, saya punya keinginan tetap terus mencari Tuhan. Di mana ada gereja terdekat, saya pasti mencari Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya. Ada sesuatu yang luar biasa, Bapak Saudara. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu ada terjadi, kuasa Tuhan akan menyertai kita. Bahkan berkat itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Saudara yang kecil, waktu saya berangkat ke sini, saya juga tidak tahu bahwa saya sudah dahulu rencana, ya. Tetapi ada orang yang memberikan tiket saya naik kereta sampai di tempat di Tangerang. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tidak merencanakan. Saya prinsipnya kalau mencari Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mencari mujizat. Keliru, Bapak Saudara. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya seperti yang saya alami banyak hal, ya banyak sekali perkara-perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Yaitu dengan prinsip cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mujizat itu akan menyertai. Tidak usah dicari, Bapak Saudara. Itu akan menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu, saya benar-benar diberkati oleh keluarga Tuhan di tempat ini. Yang sungguh semangatnya begitu luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Biar saudara saya dan kekuatan kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Marsudi yang sudah menguatkan kita semua. Ya, saya setuju dengan Pak Marsudi, jangan cari mujizat, tapi kita mencari kerajaan Allah dulu, ya. Karena kerajaan Allah kita cari, baru semua akan ditambah-tambahkan. Betul ya Pak ya? Terima kasih Pak Marsudi hari ini yang telah hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang kudus. Dalam setiap perkara kami Tuhan, Engkau yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Karena kami percaya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada nama lain selain Engkau yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan,
sangat menggoda Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami minta otoritas yang daripada-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa, roh-roh ngantuk, roh-roh yang main-main Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami tolak, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Kami undang kuasa-Mu Tuhan untuk datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Ini merupakan suatu sudah rencananya Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu orang-orang waktu hari Minggu itu banyak yang bermain-main ke sana ya, dan apalagi menjadwalkan ada tanggal merah. Itu kayaknya itu udah luar biasa jadwalnya. Wah, penuh gitu. Penuh dengan apa? Ya kita kemana aja main. Tapi kita menyempatkan diri pada hari ini dan amin. Ya kan? Sekali Yesus tetap Yesus. Dimanapun kita berada. Ya Pak Marsudi ya. Iya. Saya juga punya pengalaman ya. Ketika saya ada di Jogja dengan istri pada hari Minggu dengan anak-anak juga. Tapi saya menyempatkan diri untuk ibadah. Meskipun saya sendiri, karena di Jogja saya banyak teman-teman, jadi saya telepon mereka, gereja terdekat di mana kami gitu. Dibilang di sini dan oke, kita ada. Karena hari Minggu itu kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah. Haleluya ya. Nah ini saya pacar dulu, sekarang udah jadi mantan pacar, ada Tuhan ya. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Ada sedikit yang mau saya saksikan. Awal saya memasuki Kristen, awalnya kan saya buta. Jadi gini, ketika saya ketemu sama teman sekolah, dia juga baru masuk Kristen juga sebenarnya. Cuma yang dibicarakan itu kesaksian Tuhan terus. Jadi setiap kali saya ke kantin yang dibicarakan, orang lama dia baru masuk Kristen aja mau gitu. Sekarang seringnya saya begitu, setiap lewat dia berdua nih baru masuk Kristen, berdua itu mau berkata gitu, jadi saya lewat sama kayak saya ngomong ya dalam arti kayaknya gimana gitu ya, kan aneh buat saya. Tapi berjalannya waktu, karena dari pendengaran itu ya, tunggu iman. Jadi selama bulan mungkin ternyata juga saya ikut masuk Kristen. Jadi bisa juga jadi saya ikut-ikutan. Nah, ini puji Tuhan. Berjalannya waktu terus ya. Nah, Tuhan kasih saya talenta. Talenta saya dikasih Tuhan itu berbuat sama mengartikan bahasa roh. Itu yang Tuhan kasih buat saya. Nah, terus berjalannya waktu terus saya dipakai Tuhan ya. Nah, ini juga ada yang gimana, intimidasi juga buat saya. Karena saya pikir orang percaya nggak kalau saya berbuat, Tuhan berbuat melalui saya, Tuhan percaya nggak ya, orang percaya nggak sih gitu. Kadang-kadang orang suka bertanya, pertama itu tahun berapa itu yang awalnya terjadi itu saya merasakan kok begini ya, rasanya itu berbeda. Nah, kemarin waktu saya masuk suami itu berapa minggu yang lalu lah ya, begitu saya masuk ke tempatnya Mama Rijan bisa langsung tak gitu kayak guling gitu. Kalau saya langsung pegang suami, saya rasanya enak nih. Ada saya masuk, udah apa-apa saya masuk, saya lihat dia semuanya kayak seperti itu. Nah, karena saya nggak sejahtera, ya sudah saya keluarlah ke makanan aja. Jadi kita duduk-duduk di situ. Nah, itu yang kesaksian saya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah dipakai Tuhan, roh itu kan penurut ya. Kalau kita nggak mau, Tuhan jangan saya. Ya sudah, Tuhan nggak maksa gitu. Jangan lagi sama Tuhan nggak maksa kamu siapa gitu kan istilahnya. Memperkenalkan diri. Ini istri saya namanya Heli. Amin. Darah punya. Haleluya. Hari ini luar biasa ya. Saya rasakan sukacita. Istri saya udah bisa bersaksi sekarang. Papi aja yang depan bilang. Tapi ini luar biasa. Sekarang aktif, kita aktif melayani. Saya melayani di pria dan tempat lain gitu kan. Tapi istri belum melayani di WBM juga gitu. Kita sama-sama melayani. Nah ini sebenarnya diawali dengan masa kekekalan.
saya belum bicara masalah Roh Kudus, tapi dari masa kekekalan dulu. Ya kalau kita baca diawali dengan masa penciptaan, Kejadian 1 dan 2 ya kan. Nah ini masa penciptaannya. Tapi saya konsentrasi di Kejadian 1 yang di ayat 2-nya. Ya, Kejadian 1 ayat 2 kebetulan saya catat di sini ya. Boleh kan? Kejadian 1 ayat 2. Ya ini masalah awal ya. Kita baca bersama-sama supaya kita enggak ngantuk. Saya pun minta izin berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. 3, 2, 1. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Roh Allah melayang-layang di atas air. Ini pertama kali Roh Allah menampakkan dirinya. Belum ada bumi, sebenarnya sudah ada. Roh Allah itu bersama-sama dengan Bapa dan Anak Roh Yesus Kristus. Nah, Roh Allah ini dia melayang-layang, itu penampakan diri yang pertama. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau yang pertama pasti ada yang kedua dan ketiga gitu kan. Nah, jadi kalau apa berbicara masalah menaikkan Tuhan ya kan. Nah, ini pelengkapnya Roh Kudus terakhir ya kan. Karena Pantekosta itu kan hari ke-50. Jadi dari kematiannya, ini Jumat Agung, terus kebangkitannya 40 hari ya kan. Nah, 40 hari baru masuk ke kenaikan. 3 hari kebangkitan, 40 hari baru kenaikan. Nah, ini hari ke-50-nya pas hari ini. Jadi kalau kita minta hari ini minta Tuhan berikan saya kembali Roh Kudus. Kalau yang belum minta, pasti Tuhan kasih. Amin ya. Nah itu, jadi itu yang pertama kali penampakan dari Roh Allah di masa kekekalan ya kan. Kita baca juga di Ayub 33 ayat 4 firman Tuhan berkata ini ya. Ayub 33 ayat 4. Ternyata Roh Allah ini luar biasa, sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya kan? Ya. Ayub 3 ayat 4 firman Tuhan berkata begini. Roh Allah telah membuat aku dan nafasnya Maha Kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku. Jadi yang membuat kita itu Roh Allah, kata Ayub bilang. Dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Kita hidup ini karena Roh Allah. Dihembuskan. Bagus nggak coba? Luar biasa ya. Itu strategi untuk kita langsung begini coba gitu kan. Luar biasa. Jadi sehat lagi, kembali segar lagi ya. Roh Allah yang telah buat aku dan nafas yang Maha Kuasa buat aku hidup. Nafas Allah. Berarti di dalam kita ini ada nafas Allah. Hati-hati. Nanti suatu hari nafas itu diambil lagi sama Tuhan. Nah itulah ya. Jaga nafas itu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kamu mereka dengan rohmu kau menguatkan mereka dan dengan pelantaran ibu, tetapi mereka tidak menghiraukannya sehingga engkau menyerahkan mereka tentang bangsa-bangsa segala negeri. Ya, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan saya. Jadi Roh Allah sudah memperingatkan. Ketika kita berbuat hal yang tidak benar, sebenarnya Roh Allah sudah memberitahu kita. Tapi kita tidak menyadarkan diri. Ya kan? Bapak Ibu pernah dengar nggak? Suatu kali ada dalam hati kecil kita itu ada sesuatu yang berbicara. Ketika saya melakukan misalkan ini saya mau ambil nih, saya mau ambil, saya bawa pulang, bagus sih saya bawa pulang. Tapi ketika itu Roh saya berbicara, jangan diambil, itu berbeda. Tapi saya bilang, biarin aja, nanti Pak Gembala pasti bilang saya ambil. Nah ketika saya ambil, Roh Allah itu sedih sebetulnya. Roh Kudus itu sedih. Dan dia sudah mulai tidak aktif lagi. Jadi ketika dia menginginkan kita untuk melakukan yang tidak benar, kita tidak nurut, Roh Allah itu dikesampingkan.
Jadi kita lakukanlah yang benar. Sekarang masa kedua itu masa jatuh dalam dosa. Nah, di Kejadian 3 ayat 6 sampai 8 ini berbicara masalah ketika manusia memakan buah yang dilarang Tuhan. Ini kalau kita baca banyak panjang ya. 2 ayat. Boleh ya kita baca supaya kita mengingat-ingat dari firman Tuhan. Boleh ya? Boleh. Sebenarnya Allah tahu nggak dia ada di mana? Dia tahu. Senang dia mau respon kita. Respon kita tuh bagaimana gitu kan ketika Tuhan bicara. Misalkan, Irwandi, kamu mau di mana? Saya takut Tuhan, saya sudah mengambil rumah. Karena kita takut ketemu dengan Tuhan. Karena kita sudah ada dalam dosa. Yang tadinya kita ibarat kita itu udah sokip, udah sehati, intim sama Tuhan. Ketika melakukan hal yang tidak benar, jadi kita terjadi suatu pemutusan hubungan kita dengan ya kan? Ini manusia di atas pertama kali yang dosa ya. Ini yang kedua. Tadi berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, ketika jatuh ke dalam dosa, umur kita itu sudah pendek gitu kan. Mungkin tadi hukumnya kekal, nggak ada dosa, tapi karena kita jatuh dalam dosa hanya 120 tahun saja. Dan ketika itu Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam kita. Masa kasih karunia yaitu di Efesus 2 ayat 5 sampai 10. Nah, ini menceritakan boleh dibaca aja ya. Perbuatan kita bisa nggak menyelamatkan kita? Nggak bisa. Sesuai apapun juga kita memberi sesuatu perbuatan baik nggak akan bisa menyelamatkan. Tapi karena iman. Dan itu pun bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, pemberian Allah. Iman itu pemberian Allah. Ya. Jadi kita nggak bisa, saya ingin berbuat baik aja supaya saya masuk surga. Nggak juga. Jadi kita nggak ada mengenal berbuat. Karena perbuatan baik itu seperti kain kotor. Tapi itu perbuatan kita. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan karena pemberian Allah. Allah yang memberi. Ya kita diselamatkan. Nah ini grafiknya. Pertama kita masuk di masa kekekalan yang dari pertama ya kan. Next. Nah ini terus masa jatuh ke dalam dosa. Next. Baru tadi masuk ke masa kasih karunia. Ini baru 3 nih. Satu lagi yang belum kita bahas nih. Next. Nah ini masa Roh Kudus. Nah masa Roh Kudus itu adalah masa ketika next. Nah ini masa Roh Kudus ini sengaja sebuah gambar yang lebih besar dan ada merpati dan api karena melambangkan api dan merpati itu merupakan abang dari Tuhan ya. Kedua, ketika Petrus berkhotbah, Petrus tahu kan siapa Petrus? Bukan Pak Petrus yang di sana itu kan, Pak Petrus yang di muridnya Yesus. Petrus tahu kan siapa? Orang yang mengkhianati Tuhan. Orang yang menyangkal, yang menyangkal Tuhan, ya, sampai 3 kali. Tapi ketika dia menerima pencurahan Roh Kudus, apa di situ dia berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Luar biasa kan? Orang yang tadinya nggak berarti, orang yang menyangkal Tuhan ketika dilawat Roh Kudus waktu pencurahan pertama kali, dia bisa menyelamatkan, bisa membaptis dan menyelamatkan 3.000 orang. Kalau saya tadi nangkap sini Petrus saya 3.000 orang, kita ada berapa orang? Bisa sekalian burung bisa bertobat semua. Haleluya. Jadi kok seperti Petrus seperti itu ya. Jadi ketika ini. Nah ini sebenarnya ayat ini menceritakan ketika bangsa Yahudi sebenarnya percaya dengan adanya pencurahan Roh Kudus. Karena saya hanya ditumpangin tangan begini, saya langsung bilang, nah ketika itu saya merasakan sesuatu yang lain dan tubuh saya kuat, jadi saya jadi Superman, saya terbang, bukan. Yang lain itu pengertian ada damai sukacita dalam diri saya. Amin. Ya. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, itu kita merasakan damai sukacita dalam tubuh kita. Ya.
Jadi jangan sungkan-sungkan minta, kata istri saya tadi, kan istri saya sudah dikasih karunia-karunia yang Tuhan kasih, tapi dia menolak, akhirnya karunia itu diambil. Minta kembali, saya kira pasti Tuhan akan beri, bahkan lebihnya itu bisa berlebih berkali-kali. Bila 1, 2, 3 karunia dia kasih. Dan saya pun, saya kesaksian sedikit, nggak apa-apa ya. Saya bisa berdiri di mimbar-mimbar sampai sering berbicara di CNN, itu hasil perbuatan istri saya. Saya nggak percaya waktu itu. Istri bilang, kemarin mami mimpi seperti ini, tapi berbicara di banyak orang-orang yang, saya bilang, saya nggak mungkin, saya nggak bisa ngomong, Tuhan. Jangan ngomong, saya orangnya pemalu. Sorry Pak, pemalu. Gak malu gitu. Dia seorang saya pemalu, tapi entah kenapa Tuhan pakai gitu kan. Dan memang nggak begitu saya langsung begitu saya terima Roh Kudus, ada kekuatan untuk saya jadi gitu kan, jadi apa gitu, enggak. Itu ada proses tahap demi tahap. Makanya Roh Kudus itu memberi kita itu bukan sekaligus, tapi ada tahap-tahap. Dari tahap sekian, level 1 ibarat level 2, level 3. Akhirnya Tuhan kasih ke kita karunia penyembuhan. Dari satu karunia dikembangkan dikasih yang lain. Jadi kita harus minta kepada Tuhan. Ya. Kalau orang Kristen biasa-biasa saja, sama orang kita harusnya menjadi yang lebih luar biasa. Amin. Ya. Lebih daripada mereka. Amin. Kalau kita biasa-biasa saja, saya pikir tidak ada jiwa militernya, nggak ada, jiwa perangnya nggak ada. Kita harus berani berperang. Amin. Ya. Ini next. Nah, ini kan tema saya sebenarnya. Siapakah Roh Kudus itu? Nah, tadi kan siapakah Roh Kudus itu? Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini pertama kali Tuhan menciptakan ini. Bumi belum terbentuk dan kosong dalam berita. Roh Allah menutupi samudera tempat udara dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, tadi saya bilang kan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah. Maka dibilang itu berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah ini, jadi ada kesatuan. Ya. Yang pertama di mana? Di Yerusalem. Kedua tadi, yang kedua katanya di Azusa Street. Ya, Azusa Street yang di sama siapa? William Seymour ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga di mana? Kalau kata mereka di sana. Tetapi sebenarnya tadi saya bilang Roh Kudus itu, pencurahan kudus itu kan roh itu roh penolong, roh pelindung. Ya. Roh Kudus itu roh pelindung sebenarnya. Kalau kita simak, kita baca, ketika Tuhan mengeluarkan dari bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, itu ada tiang awan dan tiang api. Nah itu penolong bagi mereka. Nah itu sebenarnya pencurahan Roh Kudus juga. Maka tadi kan dilambangkan dengan awan dengan putih, api dengan terang. Jadi itu sebenarnya yang pertama kali gitu kan. Tapi ya karena kita kan kalau menurut Alkitab seperti yang kita dengar dan kita baca ya kan tadi ya kan seperti itu. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya Roh Allah ya. Next. Ini dalam Kejadian 6 ayat 3 saya bilang, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya hanya 120 tahun saja. Dan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari terhadap hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Siapakah hamba-hamba itu? Kita ini. Ya. Terhadap hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Kita inilah hamba-hambanya. Siapapun dia orangnya, kita ini adalah hamba Tuhan. Pasti Tuhan akan curahkan Roh Kudus itu kepada kita. Ya, amin. Jadi kita siap-siap menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, amin. Lanjut. Apakah Roh Kudus diberikan kepada semua orang? Nah, ini pertanyaannya. Apakah Roh Kudus diberikan ke semua orang? Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang lainnya? Nah, kita akan jawab di sini. Next. Hanya untuk orang
Ya, kita baca Efesus 1 ayat 13. Ini saya poinnya saya ambil, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Dimateraikan. Ibu bapak tahu nggak materai itu apa? Stempel, ya kan? Materai itu apa? Tanda kepemilikannya. Seperti kita ada punya, kayak dulu kan kita punya sertifikat tanah, dulu kan namanya apa? Girik. Nah di situ kan ada yang materai gitu kan, materai kecil yang nggak 10 perak masalah dulu ya saya ingat. Dan waktu akte kenal lahirnya zaman dulu pun ada. Nah materai itu menandakan bahwa kepemilikan orang tersebut. Jadi kalau kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, berarti kita punyanya Allah, milik Allah. Boleh nggak orang lain ngambil? Nggak boleh. Karena ini punyanya Tuhan. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Maka itu, adakah diri kita sudah dimateraikan? Materai sebagai miliknya Allah. Ya. Ayat 1:8 dari Yohanes 7 ayat 38 dan 9. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kita pertama harus percaya dulu. Kalau menerima Roh Kudus itu kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan dapat. Bapak Ibu percaya dengan Tuhan Yesus? Amin. Bapak Ibu percaya dengan Roh Kudus? Amin. Bapak Ibu percaya dengan Allah? Amin. Ya. Ketiga itu kalau kita percaya, kita akan menerima semuanya. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, dari Bapa atau Allah, Anak atau Yesus Kristus, dan ketiga Roh Kudus. Tritunggalnya Allah. Jadi kesatuan, jadi Tritunggal ini, Tuhan saya nggak ada gambarnya. Dalam Tritunggal ini mereka itu ada tiga. Jadi kesatuan itu namanya Tuhan. Jadi Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus, di tengah itu namanya God. Jadi ketiga kesatuan yang menjadi satu. Kita harus terima rohnya, diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dan yang pertama apa? Hanya untuk orang yang percaya dan dimateraikan. Ya, yang ketiga, tinggal menetap di dan menyertainya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, bahasa Ibrani-nya Parakletos ya, yang lainnya, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ternyata Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi selama kita masih hidup, kita terima Tuhan Roh Kudus, kita kan selama-lamanya itu Roh Kudus menyertai kita. Kapan Roh Kudus itu tidak ada dalam hati kita? Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Sebenarnya Roh Kudus ada dalam diri kita, ada, cuman dia tidak aktif. Seperti sekarang saya sudah terima Roh Kudus, tapi ketika saya melakukan hal itu, ada nggak Roh Kudus? Ada di dalam diri kita. Tapi adanya di sebelah mana? Mungkin dia hanya ada di belakang. Dia tidak aktif. Kapan waktu dia diaktifkan? Ya, kita minta, Tuhan, saya minta Roh Kudus untuk diri saya tadi. Nah, kita minta, kita aktifkan kembali Roh Kudus itu. Ya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang saya bilang ya, Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia. Banyak orang bertanya, Roh Kudus apa itu Roh Kudus? Apalagi kalau kita dengar di TikTok atau di media-media lain, ya kan, selalu membahas itu. Masa itu Tritunggal, masa Roh Kudus itu apa? Dia nggak ngerti, karena dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal, iya, mengenal Roh Kudus itu, ya. Dan ini kan bilang, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Yang kedua ini kan tidak tinggal menetap dan menyertai, ya. Ya. Yang ketiganya memberikan hidup kekal.
Ya, di dalam Roma 8 ayat 2 firman Tuhan berkata gini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kita, berarti Roh Kudus sudah memerdekakan kita. Kita sudah dibayar lunas, kita merdeka. Dan merdeka itu dalam pengertian bukan kita bebas, tapi kita merdeka dari hukum apa? Hukum maut. Kita sudah dimerdekakan dari hukum neraka. Atau istilahnya kita sudah merdeka karena kita dosa itu berat sekali ya. Jadi kita sudah dimerdekakan ya. Jadi, ini endingnya ya kan, dari masa kekekalan karunia ya, masa jatuh dalam dosa, masa kasih karunia, masa Roh Kudus. Nah, ini siklus manusia dari kekal kepada kekal. Jadi dari awal sampai akhir sampai Roh Kudus, sampai kita kembali roh kita ini Roh Kudus ke pangkuan Bapa di surga. Next. Bagi nama Tuhan Yesus sekali lagi. Ya. Terima kasih Komandan Pak Irwandi yang telah menguatkan kita pada siang hari ini. Semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Amin. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan saudara. Ada satu salahku yang setia. Semarang, Tanjung Burung, dan KKAKM yang selama ini sudah berjalan ya. Mungkin kita akan mengembang ke kanan ke kiri ya Bapak ya. Mungkin ke Tanjung Kait, mungkin ada channel ke Tanjung Kait. Nanti silakan untuk diberitahu ya. Visi GSJA Philadelphia 1, 2, 3 berakar, bertumbuh dan berbuah dengan misi GSJA melayani dengan kasih. Terima kasih jemaat yang sudah hari beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeah.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ambil waktu kita untuk berdoa sungguh-sungguh. Semua tentu hendak ambil sikap berdoa kepada Tuhan pada sore hari ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan di pada sore hari ini. Kami bersyukur kami telah naikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang menguatkan kami pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Irwandi Tuhan. Kami belajar terus tentang kasih karunia Roh Kudus-Mu Bapa di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus dimeteraikan di dalam Engkau dan sungguh-sungguh mencari hadirat dan kuasa-Mu Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa Tuhan buat Ibu Tuna Caedi yang terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Tuhan tolong vertigonya kembali kamu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Bu Tuna ini dapat disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menyerahkan seluruh kehidupan Bu Tuna ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah Tuhan, Tuhan pulihkan dari sakit vertigo ya Tuhan. Dan pujilah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Kami juga berdoa buat saudari atau Ibu Memari Tuhan, anak daripada Ibu Lili Tuhan, yang sakit lambung, virus apapun, kami minta tolong kepada Engkau. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. No turning back, I will not stray. Though the